فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Syafaat yang paling besar dan yang paling agung yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini syafaat terjadinya di padang mahsyar. Ini terjadinya di mana? Di padang mahsyar. Subhanallah. Ya, syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, syafaat yang paling agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Apa gambaran syafaatul uzma ini? Apa gambarannya? Syafaatul uzma ini ya adalah syafaat yang akan menyelamatkan seluruh manusia tanpa terkecuali dari kesulitan, penantian, hisab, amal, perbuatan di padang mahsyar. Apa gambarannya, Bapak Ibu? Syafaatul uzma ini, syafaat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah syafaat yang akan menyelamatkan seluruh manusia tanpa terkecuali dari kesulitan, penantian, dari kesulitan, penantian, hisab, amal, perbuatan di padang mahsyar. Jadi ketika manusia dibangkitkan dari alam barzahnya, dari alam kuburnya, dikumpulkan di suatu padang. Nama padangnya apa? Padang mahsyar. Yang dimana pada saat di padang mahsyar tersebut matahari diciptakan lagi oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, jadi bukan matahari yang yang kita lihat sekarang ini. Jadi seluruh alam semesta ini kan hancur nanti dengan adanya kiamat. Nah, kecuali 9 golongan ya, yang sudah kita jelaskan. 9 golongan ini tidak hancur dan tidak mati. Sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Nah, kemudian Allah Jalla wa'ala menciptakan padang mahsyar dan menciptakan juga kita katakan matahari. Matahari begitu dekat dengan padang mahsyar ini, 1 mil atau 2 mil. Pada saat itu tidak ada bangunan. Kalau ada bangunan seperti masjid ini, seperti gedung-gedung yang ada di samping masjid ini, enak bisa berteduh dari sengatan sinar matahari yang panas sekali. Tidak ada juga pepohonan, ya, tidak ada pepohonan. Kalau ada pepohonan, apalagi rindang, kita bisa berteduh. Di padang mahsyar tidak ada. Dan kondisi manusia di padang mahsyar sungguh sangat memalukan. Ya, memalukan sekaligus juga sungguh sangat ya menghinakan. Betul-betul dihinakan. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Satuhsyaruna yaumal qiyamah ya uratan ya hufatan gurla." Kalian ya dikumpulkan di hari kiamat kelak di tempat yang satu, yaitu padang mahsyar, dalam kondisi uratan, bugil, tanpa pakaian, telanjang, hufatan, tanpa alas kaki, gurla, tanpa dikhitan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ar-rijal wal nisa yanzuru ba'dhum ya ila ba'd." Ya, laki-laki dan perempuan campur jadi satu di tempat tersebut dalam kondisi tanpa berpakaian, yang dimana mereka saling melihat dan saling mempertontonkan aurat mereka satu dengan yang lainnya, saling melihat aurat yang satu dengan yang lainnya. Yanzuru ba'dhum ba'dhan ya, atau yanzuru ba'dhum ila ba'd. Kata Nabi SAW, Nabi SAW paham, mengerti maksudnya ya dari Ibunda Aisyah.
saling melihat orang yang satu dengan orang yang lainnya. Apakah tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Ya Allah, ba'dhum bila ba'd. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, al-abu asyad. Perkara pada saat itu sungguh sangat menakutkan, sangat menegangkan, daripada mereka memperhatikan yang demikian. Saking mereka tersebut takut dan tegangnya kondisi menanti pengadilan Allah Jalla wa'ala, mereka lupa siapa yang ada di hadapan mereka, bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, apakah di depannya itu laki-laki atau perempuan, apakah berpakaian atau tidak berpakaian, siapa di samping kanan kirinya. Mereka sangat tidak peduli. Bahkan saking takutnya keadaan manusia pada saat itu untuk menanti pengadilan Allah Jalla wa'ala, mereka lupa siapa saudaranya, siapa ayah bundanya, siapa pasangannya, suaminya, istrinya, anak keturunannya. Lupa. Dalam surah Abasa Allah Jalla wa'ala menyatakan, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Yang kita ingat cuma diri kita saja. Masuk surga apakah masuk neraka? Ayah bunda kita yang kita sangat sayang di dunia ini, kita lupa. Gak sanggup untuk memikirkannya. Anak keturunan kita yang kita sangat cinta kepada mereka di dunia ini, kita lupa siapa anak kita, siapa putra kita, siapa putri kita. Istri yang sangat kita cintai, kita lupakan nanti pada mahsyar. Suami yang sangat kita hormati, kita lupa. Yang kita pikirkan diri kita sendiri saja, urusan kita. Apalagi yang berkaitan dengan kondisi siapa di depan mereka, gimana keadaannya. Subhanallah, sudah tidak memikirkan itu lagi. Nah, karena penantian yang begitu lama tadi itu, subhanallah, ya, dikatakan kalau orang kafir menanti pengadilan Allah Jalla wa'ala itu 50.000 tahun. Lama betul satu harinya saja. Tapi orang yang beriman dan bertakwa, itu penantian seperti kita menanti seseorang dari zuhur ke asar. Nah, mereka tidak sabar. Akhirnya datanglah kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta agar Nabi Adam alaihissalam memohon, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala membuka pengadilannya. Subhanallah. Kemudian fayatuna Adam fayaquluna ishfa' lana ila rabbika fayaqulu lastu laha. Kata Nabi Adam alaihissalam, ya, aku tidak punya hak untuk meminta yang demikian. Cobalah kalian datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya, Rasul yang pertama, awal rasulin. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ucapan yang sama diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, fayaqulu lastu laha. Aku tidak punya hak untuk meminta itu kepada Allah Jalla wa'ala. Aku tidak berani meminta hal itu kepada Allah Jalla wa'ala, meminta kepada Allah agar Allah membuka pengadilannya. Aku tidak berani. Walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman. Cobalah kalian datang kepada kekasihnya Allah Jalla wa'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Fayatuna Ibrahim fayaqulu lastu laha. Mereka pun akhirnya datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, meminta agar Nabi Ibrahim alaihissalam memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala membuka pengadilannya. Jawaban yang sama dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, lastu laha. Aku tidak punya hak untuk meminta yang demikian. Tapi datanglah kalian kepada Nabi Musa alaihissalam, walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullahi fayatuna Musa fayaqulu lastu laha. Coba kalian datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kalimullah, Allah Jalla wa'ala langsung berbicara kepadanya. Mereka pun datang kepada Nabi Musa alaihissalam, dan ucapan yang sama diberikan oleh Nabi Musa kepada mereka, lastu. Aku tidak berani untuk meminta hal yang demikian kepada Allah Jalla wa'ala. Cobalah kalian datang kepada Nabi Isa alaihissalam.
Karena Nabi Isa alaihissalam itu proses penciptaannya dari kalimat Allah kun fayakun, jadi maka jadilah. Mereka pun datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Ucapan yang sama diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Lastulah. Aku tak punya hak untuk meminta yang demikian. Aku tidak berani untuk meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah membuka pengadilannya. Walakin alaikum bi Muhammadin SAW. Coba kalian datang kepada Muhammad SAW. Ya, Nabi penutup kekasihnya Allah Jalla wa'ala. Datang kepada Muhammad. Akhirnya mereka datang kepada Muhammad. Kemudian Muhammad mengatakan, fa'aqulu ana laha. Aku punya hak untuk meminta yang demikian. Meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala membuka pengadilannya. Ya, inilah yang disebut dengan syafaat apa? Syafaatul uzma, syafaat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Syafaat yang paling agung dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Fa'asta'dzinu ala rabbi fayu'dzanu li. Aku meminta izin kepada Tuhanku Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala membuka pengadilannya untuk mengadili manusia. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengizinkan Nabi kita Muhammad SAW untuk memintanya. Nah, ini yang disebut dengan syafaat yang khusus yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Cuma Nabi Muhammad memiliki. Syafaat jenis ini hakikatnya bermanfaat untuk semua manusia, baik kaum mukminin ataupun kaum kafirin. Karena kesusahan, kesulitan, penantian, hisab di padang mahsyar melanda mereka semua, baik yang mukmin ataupun yang kafir.